Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Zakia. Saya perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah biologi laut. Adapun anggota dari kelompok saya itu kelompok 5, yang pertama saya sendiri Anis Zakia, kemudian Sri Ulfiandari dan Siti Zulmawati. Nah, di sini kami membahas tentang gastropoda. Sebagaimana yang kita ketahui, kata dari gastropoda ini berasal dari bahasa Yunani, diantaranya ialah gaster yang memiliki arti perut serta juga podas yang memiliki arti kaki. Maka untuk itu gastropoda itu sendiri itu juga dikenal sebagai siput atau kemudian siput telanjang. Nah, kemudian dari klasifikasi gastropoda ini menurut Nijbeken 1992 itu menyatakan bahwa dari 4 kelompok organisme ini yang dominan itu menyusun dalam fauna makro di daerah subteritorial itu yang pertama itu filum mollusca, kemudian Echinodermata dan lain sebagainya. Jadi dari kingdomnya itu dia itu Animalia, kemudian filumnya mollusca, kelasnya itu gastropoda dan ordonya itu Pulmonata dan familinya itu Achatinodae. Nah, kemudian dari morfologi gastropoda sendiri itu dia merupakan hewan moluska yang berjalan dengan bagian kaki dari perutnya itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti gaster atau perut, kemudian podas kaki. Artinya hewan ini itu memiliki kaki perut. Jadi morfologi gastropoda ini terwujud dalam morfologi cangkangnya menurut Eomar Jati. Jadi hewan kelas ini pada umumnya itu bercangkang tunggal. Baik, saya Sri Ulfiandari akan melanjutkan materi dari rekan saya, di mana materi yang keempat ada ekologi gastropoda. Nah, siput berkembang biak dengan kawin dan bersifat hemaprodit, tetapi tidak mampu melakukan autofertilisasi. Nah, alat reproduksinya disebut ovitektis, yaitu suatu badan penghasil ovum dan sperma. Nah, sperma yang dihasilkan ini akan diteruskan ke saluran sperma dan ditampung di dalam kantung sperma, kemudian dikeluarkan melalui alat kelamin. Nah, sedangkan sel telur yang dihasilkan akan diteruskan ke saluran telur, reseptakel seminal, dan akhirnya keluar melalui lubang kelamin. Nah, yang kelima ada morfologi Murex terapa. Nah, Murex adalah salah satu genus dari yang berukuran dari kelas menengah hingga berukuran besar. Dan ada pula yang berukuran seperti siput laut tropis yang berperan sebagai predator-predator. Nah, Murex adalah gastropoda yang sifatnya adalah karnivor. Dalam keluarga Murcidae, umumnya Murex dikenal dengan nama Murex atau siput rock. Nah, kemudian yang keenam ada morfologi Nasarius dorsatus. Nah, Nasarius dorsatus adalah spesies yang sering dipilih untuk laut, hiasan akuarium. Nah, hal ini sering membuat bingung dengan Nasarius ocellatus. Nah, dalam akuarium, Nasarius dianggap hampir sangat diperlukan untuk menjaga tempat pasir agar bersih. Nah, karena siput ini cenderung hidup di bagian liang dan bergerak melalui lapisan atas dengan cara mencampurkan seluruh bagian pasir yang dilaluinya sehingga tidak terjadi penumpukan kotoran, menjaga alga dan detritus yang tampak di permukaan. Perkenalkan, saya atas nama Siti Zulmawati, nomor induk mahasiswa 181431364. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tentang klasifikasi gastropoda, di mana masuk ke bagian 7 yaitu tentang morfologi Scalptia crocei, di mana ukuran dari Scalptia crocei ini 1/2 sampai 1/3/4 lebarnya berbentuk asimetris. Kemudian bagian ulir utama yang terletak pada bagian pangkalnya setengah terendam. Nah, kemudian bagian 8 yaitu Turritella communis, di mana jenis ini gastropoda yang paling tinggi dari semua gastropoda, berbentuk kerucut dengan 16 sampai 20 lekukan yang seperti membengangkan. Nah, kemudian lekukan-lekukan tersebut terbagi atas berbagai proporsi, mulai dari 3 biasanya lebih menonjol dari yang lain, garis pertumbuhan berliku-liku dan dapat berinteraksi dengan lekukan spiral lainnya untuk memberikan efek
penampilan seperti manik-manik. Nah, kemudian bagian 9 yaitu Babylonia spirata, di mana memiliki cangkang yang sangat tebal, mengkilap dari dalam dan luar. Pada bagian luarnya sering juga ditemukan bintik-bintik coklat agak kehitam-hitaman di luar tubuh. Gastropoda di sini sangat primer dalam menghuni daerah Pasifik tropis di wilayah Indonesia Pasifik yang membentang dari kawasan Samudra Hindia Timur dan daerah lain timur ke pantai utara Australia dan juga Selandia Baru. Nah, kemudian yang terakhir yaitu morfologi Orania fischerina, di mana adalah spesies yang sering dipilih untuk laut hiasan akuarium, di mana hal ini sering membuat bingung dengan Nah, kemudian yang 10 yaitu morfologi Orania fischerina, di mana spesies yang sering dipilih untuk laut hiasan akuarium. Nah, dalam akuarium Orania dianggap hampir sangat diperlukan untuk menjaga tempat pasir agar bersih, karena siput ini cenderung hidup di bagian liang dan bergerak melalui lapisan atas dengan cara mencampurkan seluruh bagian pasir yang dilaluinya sehingga tidak terjadi penumpukan kotoran, kemudian menjaga dan detritus yang tampak di permukaan. Nah, demikian sedikit pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.